Sukacita berubah, duka lari. Inilah sepenggal gambar detik-detik peristiwa kecelakaan bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat pada Sabtu petang 11 Mei 2024. Video ini terekam kamera salah satu siswa yang tengah live di media sosial. Awalnya ia menceritakan kegembiraannya saat dalam perjalanan wisata tersebut. Namun, tiba-tiba suasana riuh diwarnai kepanikan hingga terdengar suara takbir. Tak berselang lama, dengan raut yang berubah, siswa ini kembali menggambarkan bahwa bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan karena remblong. Siswa SMK Lingga Kencana kelas 12 ini selamat dari kecelakaan maut. Ia mengalami luka-luka karena terpental keluar bus. Tiba-tiba ada ininya bilang gitu, remblong. Saya kaget juga tuh semua, pada bilang Allahu Akbar. Di situ langsung tiba-tiba kejadian gitu, oleng-oleng. Pas saya lagi live tuh handphone saya giniin, Pak, saya gini. Oh, dipeluk? Iya, Allahu Akbar sambil gitu. Nah di situ saya kebanting-banting, sadar nggak sadar, tiba-tiba udah ini mental di warung. Pas itu pertama mentalnya di pasir, Pak. Terus? Saya lari ke warung gitu, mau nenangin dulu bentaran. Ia juga menceritakan sebelum kejadian kecelakaan, bus yang ia tumpangi sempat menjalani perbaikan. Saya juga melihat di situ mekanik itu servis mobilnya lagi servis gitu, kayak lagi benerin rem atau apa, saya juga nggak tahu. Terus di situ itu kan udah di situ kita jalan, di jalan itu saya juga lagi nge-live juga, Pak, saya nggak tahu. Ya udahlah, biarin aja. Live di mana tuh kok? Saya live di TikTok. Kok saat kejadian itu posisi duduknya Niko di sebelah mana itu? Saya di bangku kedua. Kan Dari? Bangku pertama tuh kan guru. Iya. Ya, terus saya di belakangnya. Bangku kedua dari supir, di depan, dari depan. Sebelah kiri saya. Sebelah kiri dari depan. Acara wisata siswa SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat dalam rangka perpisahan sekolah yang semestinya menjadi kenangan indah justru berujung tangis pilu. Bus pariwisata Putra Fajar yang membawa rombongan siswa ini mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dari tempat wisata Ciater. Bus terguling di jalan turunan Ciater, Subang, Jawa Barat. Masyarakat di sekitar lokasi mendengar teriakan para penumpang bus sebelum kecelakaan terjadi. Kalau saya lihat tadi terdengar oleh masyarakat sekitar dekat jalan, sekitar pukul 18, kurang lebih pukul 18 ya. Terdengar tadi penumpang bis ini sudah berteriak gitu kan. Mungkin sudah diketahui oleh kernet atau mungkin supir bahwa remnya blong gitu kan. Seperti itu. Nah kemudian ya terjadilah benturan dengan satu buah mobil. Kalau nggak salah mobil tap tuh, kemudian ada beberapa motor yang terkena. Kecelakaan ini mengakibatkan 43 orang mengalami luka dan 11 orang meninggal dunia. 10 orang meninggal merupakan penumpang bus yang terdiri dari 9 siswa dan 1 guru. Sementara 1 orang lagi yang meninggal adalah pengendara sepeda motor yang tengah melintas di lokasi kejadian. Kepedihan mendalam dirasakan keluarga siswa Lingga Kencana yang menjadi korban kecelakaan ini. Selain derai air mata, keluarga juga meluapkan jeritan emosi atas peristiwa kecelakaan yang begitu tragis. Saya bilang sama kepala sekolahnya ini, saya nggak mau bohong. Saya bilang, saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu, sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali, saya minta tolong ya Pak, saya bilang, tolong itu bus diperiksa ya, atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa ya, diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru. Oke Bu, tenang aja. Katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong, dan benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa.
Karena kalau mau ke Bandung, ke Bogor itu harus ada mobil yang bagus. Acara studi tour siswa SMK Lingga Kencana dalam rangka perpisahan sekolah rupanya juga menjadi perpisahan selamanya dengan 9 orang siswa dan seorang guru yang tak selamat dalam kecelakaan tersebut. Nah, dikirimlah montir untuk menyetar rem agar stabil kembali kan itu. Kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang siswa, seorang guru, dan seorang pengendara di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat Sabtu pekan lalu menorehkan duka yang mendalam. 1 dari 3 bus Putra Fajar, rombongan dari SMK Lingga Kencana yang kembali dari studi tour itu terlibat kecelakaan. Awalnya, bus memang sudah mengalami masalah pada sistem pengereman setelah melanjutkan perjalanan di daerah Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus tiba-tiba oleng saat melintasi jalan menurun dan kehilangan kendali sehingga bagian kanannya menabrak mobil Verosa. Setelah bus menabrak 3 motor, lalu terguling dan menghantam tiang listrik. Bus itu sempat lampunya mati tuh, bus itu hanya menggunakan lampu hazard dan kemudian oleng ke sebelah kiri menabrak 1 unit kendaraan Verosa. Kemudian bus itu terguling ke kanan, terus bus langsung terbalik nyerosot menabrak sejumlah kendaraan yang terparkir dan sepeda motor yang terparkir dan juga sepeda motor yang dari arah berlawanannya. Rem bus yang seharusnya menjadi penjaga keselamatan malah menjadi pengantar derita. Tim ahli dari KNKT dan polisi melakukan rekonstruksi kecelakaan untuk mengetahui penyebab pasti dari tragedi ini. Dan hasilnya, tak ada jejak rem di lokasi kecelakaan yang mengindikasikan adanya kegagalan fungsi rem pada bus. Tadi dari tim TAA kita Polda Jabar ya sudah olah TKP di TKP kecelakaan ini. Ya. Jadi kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut. Ya. Yang ada itu bekas ban. Ya, ban satu bagian diduga itu ban kanan keadaan miring, itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Petugas gabungan dari agen pemegang merek atau APM pabrikan pembuat bus juga melakukan pemeriksaan fisik kendaraan. Kecurigaan kecelakaan bus Trans Putra Fajar akibat remblong pun terungkap. Hasilnya, ditemukan adanya material alat pengereman yang telah diubah, serta adanya kebocoran pada mekanik pengereman, baik kebocoran oli maupun angin. Tak hanya itu, bus keluaran tahun 2006 itu uji kirnya sudah habis sejak Desember 2023 lalu. Ada satu kebocoran di dalam mekanik dari pengereman kendaraan ini. Ya. Kebocoran itu baik itu oli maupun kebocoran dari gas atau angin yang keluar. Melibatkan ATPM juga. Betul, ada beberapa unsur
yang terlibat di sini, karena memang ini seluruhnya harus betul-betul teruji. Tahun berapa sih Pak kendaraan Pak? Ini kendaraan tahun 2006. Ganti sasis atau gimana Pak? Ya, ini sudah melaksanakan uji kir, tetapi batas waktu ujinya sudah lewat. Ya, batas uji ini tanggal 6 Desember 2023. Sudah habis? Ya, sudah habis masa berlakunya. Menurut keterangan Sadira, sopir yang telah menjadi pengemudi sejak tahun 1996 mengaku bahwa rem bus sempat bermasalah dan telah diperbaiki oleh montir di siang hari sebelum kecelakaan terjadi. Nah, di Tangkuban Perahu saya sudah terasa tuh di atas rem dalam gitu. Nah, rem dalam, jadi saya terpaksa mencari inisiatif, teleponlah montir dari rest area CM7. Nah, dikirimlah montir untuk menyetar rem agar stabil kembali kan gitu. Dari atas sih masih normal, sampai rumah makan Bang Jun kan bisa masih terkendali lah. Namun malang tak dapat ditolak. Rem kembali blong di malam hari yang akhirnya berujung pada tragedi. Sadira kini telah menjadi tersangka karena dianggap sudah mengetahui kerusakan pada sistem pengereman. Ia pun mengaku sudah mencoba mencari cara untuk menghentikan laju bus agar tak timbul banyak korban. Saya baru terasa di Jalan MN itulah, ini kok angin habis. Pada saat perempatan teater itu mobilnya keluar, ada yang keluar. Saya ngecek rem, langsung prelok, tarik rem tangan gitu. Ternyata begitu mau masuk gigi, itu udah nggak bisa. Karena posisi rem masih diinjak, mau masuk gigi itu udah nggak bisa. Saya lihat anginnya habis. Langgar itu, waduh, saya bilang sama penumpang ya kan, waduh Pak, ini remnya habis, gimana Pak, tolong Pak pegangan ya kan. Yang di depan saya motor 5, yang lawan arah ada mobil gitu. Jadi saya terpaksa lah sebelum mobil itu lewat saya buang ke kanan. Nah ternyata di kanan ada motor satu gitu. Karena saya lihat ada tiang listrik. Kalau nggak ada tiang listrik itu mobil masih jalan terus. Masih menurun. Lebih baik saya antisipasi ya buang ke tiang listrik. Saya buang ke kanan, tahu-tahu mobil itu terbalik. Menurut saya udah fatal betul gitu. Itu ya disangkakan kepada pemiliknya atau penanggung jawabnya gitu, bukan hanya pada sopir saja. Kecelakaan bus Putra Fajar yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat menjadi buah bibir masyarakat. Fakta-fakta terkait armada yang tidak berizin hingga kendaraan dioperasikan dalam keadaan tidak prima pun bermunculan. Sungguh sangat disesalkan, lagi-lagi masalah kendaraan umum yang seperti disepelekan berdampak fatal. Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi pihak sekolah yang kerap mengadakan kegiatan study tour untuk para siswa. Pihak sekolah sudah sepatutnya mengambil langkah bijak dan cermat. Jangan sampai kegiatan sekolah menjadi beban orang tua siswa, apalagi sampai berujung petaka bagi para siswa. Kita di Jawa Barat itu ada semuanya untuk wisata ya. Mau pantai ada, pegunungan ada, juga wisata edukasi juga ada. Jadi alangkah baiknya kalau sekolah-sekolah di Jawa Barat
studi tournya jadi wilayah juga, selain juga untuk mengembangkan ekonomi lokal, ekonomi kita sendiri. Nah kalau nggak kita siapa lagi ya. Tapi seandainya memang perlu sekali studi tour ke provinsi lain ya silakan, tapi dengan catatan itu, catatan keamanan siswa, bagaimana dengan penginapannya, bagaimana dengan perjalanan, dan jangan membebani juga orang tua, karena artinya kalau sudah lintas kan berarti biaya lebih mahal kan. Nah itu, dan ditambah lagi dengan kejadian kemarin, tahun bisnya jangan ragu untuk menolak kalau memang tahunnya terlalu tua. Ya intinya kami ingin keselamatan siswa, keselamatan guru itu yang terutama, dan ya kita tentu berharap bahwa kejadian Subang itu yang terakhir. Kendaraan angkutan pariwisata ilegal dan tak layak jalan nyatanya masih bebas beroperasi. Perusahaan armada nakal yang mengoperasikan kendaraan abal-abal rupanya juga bisa menembus lembaga pendidikan seperti SMK Lingga Kencana Depok. Perusahaan itu bahkan disebut menjadi langganan sekolah-sekolah di Depok, Jawa Barat. Ini ke masalah ke depan ya, perlu koordinasi memang dengan sekolah-sekolah di sekolah Kota Depok, karena ini juga terkait dengan masalah koordinasi dengan masalah transportasi bus pariwisata. Ini kalau nggak salah bus pariwisata bukan dari sekitar Depok juga ya, karena memang ini langganan ya, langganan mereka di perusahaan ini sudah MOU dan inilah yang dipakai seperti itu. Ini harus memang kolaborasinya tidak hanya Depok sendirian, ini harus bersama-sama. Ya mungkin pelajaran juga ini mungkin dievaluasi untuk pemerintah pusat tentunya yang akan bisa mengkoordinasi ini semuanya. Dikeluarkan SOP misalnya setiap bus pariwisata harus lulus KIR misalnya, atau diulang kembali KIR-nya sebelum berangkat seperti itu. Nah ini bisa dilakukan kalau memang dari pusat, karena ini kan lintas wilayah ya. Lantas, bagaimana langkah Kementerian Perhubungan sebagai pemangku kebijakan terkait di tingkat pusat? Apa yang menjadi kendala dari persoalan armada umum yang lagi-lagi memakan korban jiwa? Ketika di objek-objek wisata, kami juga Menteri Pariwisata yang menurunkan petugas untuk mengecek bis di lokasi wisata. Apabila ditemukan ilegal, maka dilaporkan kepada polisi, disub, atau siapa yang berwenang berkaitan dengan masalah transportasi publik ini di lokasi. Memang banyak kendala ketika kita sudah menemukan ada bis yang ilegal. Kendalanya adalah bagaimana kita mencari pengganti bis. Ketika kendaraan atau bisnya itu memang kesalahan manajemen, seperti yang kejadian sekarang ini kan menurut saya udah fatal betul gitu. Itu ya disangkakan kepada pemiliknya atau penanggung jawabnya gitu, bukan hanya pada sopir saja. Peristiwa kecelakaan bus yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok ini menambah panjang daftar kasus kecelakaan maut akibat kendaraan yang tak layak jalan. Sudah seharusnya evaluasi atas masalah-masalah kendaraan atau angkutan umum yang berujung fatal, kecelakaan maut, tak sekedar menjadi catatan, tapi benar-benar dijalankan oleh seluruh pihak terkait, sehingga tak ada lagi nyawa melayang karena kasus berulang. Karena